hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita tinggal di tanah air kita, negara kita yang kita cintai, dan negara kita dibangun di atas toleransi beragama. Karena kita tinggal di masyarakat yang plural, masyarakat yang majmuk, yang heterogen, dengan agama-agama, 5 agama yang diakui oleh negara kita. Dari situ negara kita memberikan aturan untuk toleransi. Dan ini boleh ya, karena memang negara kita tidak dibangun di atas syariat Islam secara total ya. Sebagian syariat Islam, sebagian syariatnya tidak Islam. Ya. Kalau Nabi SAW tatkala syariat Islamnya sudah total, masih memberikan kesempatan kepada ahlu dhimmah, kafir dhimmi untuk beribadah dengan tata cara mereka, diizinkan atau tidak? Diizinkan. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang tinggal dalam negara Islam yang total di zaman Nabi SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ya, tatkala mereka membayar jizyah, mereka diizinkan untuk beribadah dengan gaya mereka, dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh syariat. Ya. Maka bagaimana lagi jika negaranya tidak Islam secara murni? Dan kondisi ini mirip, saya tidak katakan sama, tapi mirip dengan seperti kondisi Nabi SAW di awal datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW waktu datang awal kota Madinah, belum negara Islam baru mau dibentuk, belum sempurna. Dan di kota Madinah tatkala itu masyarakatnya majmuk. Masyarakatnya majmuk, ada orang-orang musyrikin yang masih musyrik. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, ya, Bani Quraidah tinggal di kota Madinah. Kemudian ada kaum Ansar, suku Aus, suku Khazraj yang masuk Islam. Jadi secara umum ada tiga keagamaan di kota Madinah. Dan waktu Rasulullah SAW sampai kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati ada orang-orang musyrikin melakukan perayaan mereka. Rasulullah SAW juga mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, mereka punya syariat puasa. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berkata, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahuda tasum. Waktu Rasulullah SAW datang kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang Yahudi berpuasa. Itu puasa Asyura. Intinya mereka berpuasa dan Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu awal belum Islam secara apa? Total. Jadi mereka masih bisa melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan timbul toleransi tatkala itu. Mereka saling interaksi ya. Ada terjadi interaksi perdagangan di antara kaum muslimin, kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, dan masing-masing menjalankan ibadah mereka masing-masing. Dan kalau saya katakan mirip dengan kondisi kita di tanah air kita, Islam belum sampai pada kita bukan negara Islam secara total, ya. Kemudian masyarakat majmuk di sini, ya. Kemudian mereka beribadah dengan aturan mereka masing-masing. Nah, pemerintah membuat aturan, kita harus toleransi. Dan demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita toleransi, artinya toleransi kalau mereka ingin beribadah silakan, kita tidak boleh ganggu. Mereka ingin beribadah di tempat ibadah mereka, kita tidak boleh ganggu. Beda kalau mereka beribadah di masjid, ya boleh kita ganggu karena ini bukan tempat ibadah mereka. Silakan mereka beribadah di tempat mereka dengan cara mereka. Ini toleransi. Namun yang jadi masalah di tanah air kita toleransinya kebablasan, bahkan dibanggakan. Sampai-sampai ya toleransinya di antaranya ikut acara Natalan dalam gereja. Bahkan ikut ceramah di gereja. Bahkan bersolawat di gereja. Bahkan solawat tadi disenandungkan dengan lagu gereja. Subhanallah. Kalau baru-baru saya dapati solawat dengan senandung sakitnya tuh di sini, sekarang ternyata lebih berkembang lagi. Ada solawat antum lihat di YouTube, solawat sakitnya tuh di sini. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, kira-kira begitu. Terus sekarang ada solawat lagu gereja, subhanallah. Kenapa? Ingin tunjukkan toleransi. Kita toleransi dianjurkan, tetapi bukan begini caranya. Ini toleransi yang kebablasan. Oleh karena para ulama telah menjelaskan ijma' hukumnya kita tidak boleh mengikuti acara perayaan keagamaan agama yang lain. Bahkan bukan cuma tidak boleh mengikuti, mengucapkan selamat juga tidak diperbolehkan. Mengucapkan selamat pun tidak diperbolehkan. Adapun pernyataan para ulama Syafi'iyah ya, di antaranya antum bisa lihat halaman 408. Seperti dan alhamdulillah saya katakan tadi ulama Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat perayaan-perayaan agama yang lain. Kita hormati mereka, artinya kita biarkan mereka, kita toleransi. Namun toleransinya jangan kebablasan dengan ikut-ikut acara mereka atau mengucapkan selamat bagi mereka. Di antaranya Al-Khatib Asy-Syarbini
dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj jilid 4 halaman 255, beliau berkata, wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Bahwasanya orang yang mengikuti acara-acara perayaan orang-orang kafir, maka wajib untuk ditakzir, yaitu diberi hukuman. Harus dihukum, pemerintah yang menghukum. Ini kalau pemerintah Islami. Kemudian juga mengatakan wa man hanna'ahu bi'idihi. Demikian juga orang yang mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain, bagi penganut agama lain, maka dia juga harus diberi takzir, diberi hukuman. Ini berarti menurut mazhab Syafi'i, mengucapkan selamat Natal, selamat hari ini, selamat hari Paskah, hari yang lain, hukumnya adalah haram dan wajib untuk ditakzir. Takzir artinya diberi hukuman. Hukumannya kembali kepada ijtihad pemerintah. Ya, beda dengan hukum had. Kalau hukum had adalah hukum yang telah ditentukan dalam syariat. Adapun takzir, hukumnya tidak ditentukan oleh syariat, kembali kepada ijtihad pemerintah. Ya. Contohnya seperti narkoba. Apa hukumnya? Tidak ada di zaman Nabi narkoba. Baik, pemerintah berijtihad, pemerintah Arab Saudi misalnya, pemerintah Arab Saudi Indonesia berijtihad, yang menyebarin narkoba dibunuh. Ini namanya takzir. Karena hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun berdasarkan ijtihad penguasa demi kemaslahatan. Jadi menurut mereka, menurut Al-Khatib Asy-Syirbini, ulama besar mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau ada yang mengucapkan selamat Natal maka harus ditakzir, diberi hukuman. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah adalah muhaqqiqul madhab. Dia seorang ulama yang paling mengenal betul tentang mazhab Syafi'i setelah Rafi'i dan Nawawi. Ini ulama belakangan ya, dan dia benar-benar paham tentang khilaf-khilaf dalam mazhab. Jadi secara umum misalnya kita berbicara tentang mazhab, ada 4 mazhab yang besar. Pertama mazhab Abu Hanifah, kedua mazhab Imam Malik, ketiga mazhab Syafi'i, keempat mazhab Imam Ahmad. Ternyata dalam mazhab tersebut ada khilaf-khilafnya sendiri. Dalam mazhab Syafi'i dalam satu masalah ternyata ada 3 pendapat, ada 4 pendapat terkadang. Dalam satu mazhab itu terkadang ada khilaf. Nah, ada ulama yang mengenal betul mana yang menjadi qaul al-mu'tamad, mana pendapat yang dipakai, yang dianggap dalam mazhab Syafi'i, meskipun ada beberapa pendapat. Karena di antara murid-murid Imam Syafi'i terkadang ada yang menyelisih Imam Syafi'i, ada yang punya pendapat yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Kemudian murid-muridnya lagi ternyata ada yang menyelisih pendapat gurunya, padahal mereka seluruhnya adalah ulama Syafi'iyah. Orang yang paling paham tentang pendapat-pendapat yang banyak dalam satu mazhab, di antaranya Ar-Rafi'i, kemudian Imam Nawawi. Setelah mereka berdua ada namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi pakar betul tentang akwal, pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, dia menyebutkan, menukil, "Tsumma ra'aitu ba'dha a'immatina al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu." Kemudian saya dapati sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan, menyebutkan pendapat sebagaimana yang saya sebutkan. Faqala, ulama tersebut berkata, "Wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim." Di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin menyepakati orang-orang Nasara dalam perayaan-perayaan mereka. Bitashabbu bi aklihim, seperti meniru-niru makanan mereka. Wal hadiyah lahum, di antaranya memberikan hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim, demikian juga menerima hadiah dari mereka fihi, dalam perayaan tersebut. Wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalika al-misriyun, dan orang-orang yang paling memperhatikan masalah ini, memberi hadiah kepada orang Nasara, menerima hadiah dari orang Nasara, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasara, adalah kaum muslimin di kota Mesir. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka.